Nah, ya sahabat, kali ini kita akan membahas tentang senjata khas Dayak Kalimantan. Tetapi kali ini bukan Mandau, tapi ini masih tetap pada era zaman Kayau dulu. Kali ini bisa sahabatku lihat, ini ada berbagai macam perlengkapan. Bisa kita lihat seperti perisai dan topi untuk dipakai di kepala. Nah, ya, salam tabe lingunolatai, salam sujud kerende melempang, adil katalinu bacuramin kasaruga pesengat kejubata. Arus. Nah, ya, langsung saja sahabat. Bisa sahabat kulihat, ini ialah berbagai macam perisai serta topi, atau kami yang di sini biasanya menyebutnya dengan congor burung, yang dipakai di kepala, yang memiliki berbagai macam ornamen dan ukiran. Nah, langsung saja kita mulai dari yang pertama. Ini adalah ornamen hiasan kepala prajurit sosok yang frontal dan lawung kayu, ini bila dari bahasanya. Dan ini sendiri tersimpan di Museum Dallas, Texas, Amerika Serikat. Nah, seperti ini dia sahabat, bentuk dari lawung kayu. Tetapi bila kita lihat secara seksama, ini seperti dibuat dari kuningan. Oke, kita lanjut. Nah, ini yang kedua, ini ialah perisai atau tameng prajurit Dayak pada zaman dahulu itu, dan ini disimpan di National Museum Walderkuren di Belanda. Nah, ini yang unik sahabat, ini untuk diketahui ini adalah tengkorak. Biasanya itu hasil Kayau pada zaman dahulu. Biasanya tengkorak ini bisa dilihat diukir dengan motif Dayak. Nah, bisa dilihat juga ini matanya sudah ditutup menggunakan kayu, dan giginya pun sama menggunakan kayu juga sahabat. Dan bisa dilihat di sini di atas ubun-ubunnya ini biasanya itu telah dibolongi untuk dipasangkan semacam tali. Dan tengkorak ini untuk diketahui disimpan di Museum Nasional Van Waldelkulen yang berada di Belanda. Yang keempat, ini bisa sahabatku lihat, ini ialah hiasan kepala prajurit Dayak. Nah, bisa dilihat di sini ada dihiasi dengan bulu burung tingang dan bulu burung harway. Bulu burung tingang ini sahabat, dia berwarna hitam putih. Hitamnya itu di tengah, dan bulu burung harway ini, nah ini bisa dilihat dia biasanya itu panjang dan bercorak titik-titik seperti ini sahabat. Nah, seperti ini dia bentuk dari hiasan kepala yang dimiliki oleh prajurit Dayak terdahulu, dan ini tersimpan di Museum Nasional Van Waldelkuren yang berada di Belanda. Oke, kita lanjutkan ke nomor 5. Ini yang menurut saya cukup unik. Ini adalah hiasan kepala prajurit Kayan. Nah, bisa dilihat ini terbuat dari kulit, dan ini bisa juga dilihat ini bulu burung tingang, dan ini ada taring hewan. Nah, untuk hiasan kepala ini sahabat disimpan di Museum Inggris Britania Raya. Seperti ini dia bentuk dari hiasan kepala prajurit Kayan. Itu biasanya dipakai di sini sahabat, dipakai. Ini ialah yang biasa dipakai ketika akan turun ke medan perang pada zaman dahulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ialah hiasan kepala
prajurit Utdanum. Ini bisa dilihat, ini adalah kepala burung enggang yang sudah mati biasanya itu sahabat. Ini dia, ini juga bisa dilihat kepala burung enggang juga. Nah, ini, dan di sini masih sama, memiliki ciri khas jika hiasan kepala pada prajurit Dayak pada zaman dahulu itu tetap identik dengan adanya bulu burung tinggang ataupun bulu burung harwe seperti ini. Oke, kita lanjutkan kembali. Ini adalah perisai yang digunakan oleh prajurit Dayak, dan ini tetap sama sahabat. Ini berada di Museum Nasional Welderkuren yang berada di Belanda. Mungkin seperti inilah bentuk dari perisai atau tameng yang digunakan oleh masyarakat Dayak pada zaman dahulu. Nah, dan ini juga, ini adalah hiasan kepala prajurit dari Kutai Kartanegara. Bisa dilihat sahabat, masih tetap sama, tetapi di sini menggunakan bulu burung harwe yang digunakan pada hiasan kepala prajurit Kutai Kartanegara tersebut. Seperti inilah dia bentuknya, dan ini berada di Museum Nasional Welderkuren yang berada di Belanda sana. Nah, dan ini adalah perisai prajurit atau yang biasa disebut dengan klempit keliau atau telawang. Bisa dilihat, ini dihiasi dengan ukir-ukiran khas Dayak tradisional, dan telawang ini berada di Museum Seni Dallas, Amerika Serikat. Selanjutnya, ini ialah perisai atau telawang yang dimiliki oleh masyarakat Dayak pada zaman dulu sahabat, dan ini masih tetap berada di Museum Nasional van Welderkuren yang berada di Belanda sana. Nah, ini yang menurut saya bagus dan unik. Ini bila dilihat secara seksama, perisai atau telawang ini bila dari kejauhan sahabat itu memiliki keindahan dari karya ukir bila dilihat seperti dengan hewan terenggiling, dan begitu unik sekali sahabat. Telawang ini berada tetap di National Museum van Welderkuren yang berada di Belanda sana. Dan ini tetap, ini adalah tameng atau telawang yang berikutnya yang ada pada zaman dahulu. Ini berada di National Museum van Welderkuren yang berada di Belanda sahabat. Seperti inilah dia bentuknya. Nah, bisa sahabat kulihat, ini adalah potret dari pejuang Dayak yang berada di Sarawak pada tahun 1900 sampai dengan 1940. Foto ini berada di Museum Nasional van Welderkuren yang berada di Belanda. Nah, ini ialah bentuk dari pakaian masyarakat Dayak pada tempo dulu sahabat. Ini bentuk daripada berbagai macam pusaka yang mereka bawa. Ini bisa kita lihat ada mandau, ada tombak dan sumpit, dan ini juga mereka memakai topi khas Dayak dan rompi khas Dayak juga. Oke, kita lanjut. Nah, ini bisa kita lihat, ini adalah orang Dayak pada zaman dulu yang sudah menggunakan pakaian perang. Dan yang ini saya pernah melihat itu di Museum Balanga. Ini pakaian adat Dayak, mungkin nanti kita akan bahas. Dan ini foto ini diambil sekitar tahun 1885. Di sini bisa dilihat
masyarakat Dayak pada zaman dahulu itu sudah menggunakan tombak, ada telawang. Ini bisa dilihat, ini mandau, ini biasanya ipu yang digunakan untuk menyumpit. Nah, ini juga sama. Nah, bisa sahabatku lihat di sini itu sudah ada ukiran pada telawang yang digunakan oleh masyarakat Dayak pada zaman dahulu. Ini masih tetap, ini berada di National Museum van Wilderkuren yang berada di Belanda sana, sahabat. Ini adalah prajurit Dayak yang sudah berpakaian lengkap, dan foto ini diambil pada tahun 1932. Masih sama, ini berada di National Museum van Wilderkuren yang berada di Nederland, Belanda. Ini adalah koleksi Tillema. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ini bisa sahabatku lihat, ini adalah berbagai macam benda-benda pusaka khas Dayak Kalimantan. Bisa sahabatku lihat di sini ada tombak, ada gendang, ada telawang, dan ada juga dohong, ada sadop, dan benda-benda pusaka lainnya. Bisa dilihat ini sudah berada di Museum Nasional van Wilderkuren sejak tahun 1870 hingga tahun 1900. Ini bisa sahabatku lihat sendiri. Ini adalah berbagai macam senjata khas Dayak yang sudah berada di museum yang berada di luar negeri sana. Oke, kita lanjutkan sahabat. Ini adalah potret prajurit Kayan dari sekitar Sungai Baram di Sarawak. Foto ini sendiri diambil pada tahun 1900 hingga tahun 1940. Nah, bisa sahabatku lihat, ini pemuda Dayak pada zaman dulu ini memegang tombak, dan ini yang pastinya adalah mandau. Bisa dilihat di sini, ini bentuk daripada tombak atau lunju yang dimiliki oleh masyarakat Dayak pada zaman dahulu. Dan ini masih sama berada di National Museum van Wilderkuren yang berada di Belanda sana. Oke, sahabat, mungkin saya tidak berpanjang lebar tentang video ini. Bisa kita lihat begitu banyaknya benda-benda pusaka yang dimiliki oleh masyarakat Dayak pada zaman dahulu itu ternyata masih banyak disimpan di museum-museum yang berada di luar negeri sana. Oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu video dari saya, Jeffrey Barinjam. Saya bila ada salah-salah kata, saya memohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.